Hari ini saya akan jelaskan tentang 8 hal penting memulai bisnis baru ya. Karena banyak dari sini kita adalah orang-orang yang mungkin sebagai konsumen sudah lama ya pengen sesuatu yang baru gitu ya. Gimana sih caranya memulai bisnis Atomi ya. Tapi yang perlu Anda ketahui ada 8 hal penting untuk memulai bisnis apapun ya, nggak hanya Atomi. Kebanyakan dari kita pengen cepat-cepat langsung ibaratnya buka cabang ya, bisnis kita punya cabang. Sebetulnya bisnis apapun kita nggak akan bisa langsung punya cabang ya. Jadi Anda jangan pernah berpikiran untuk buka cabang dulu kalau bisnis baru Anda belum rame ya. Nah, banyak kesalahan dari orang-orang yang baru ini, mereka langsung pengen cepat-cepat yaitu buka cabangnya nggak cuma beda kota, tapi beda negara ya. Padahal di kotanya dia aja belum ada yang tahu tentang bisnisnya dia. Nah, itu adalah kesalahan pemula yang terbanyak yang saya ketemui setelah saya hampir 8 tahun di Atomi. Jadi malam hari ini saya akan menjelaskan apa sih 8 hal penting yang saya harus lewati untuk memulai bisnis Atomi saya. Yang pertama, Anda harus membangun identitas ya. Identitas ini berbicara tentang kalau orang lain melihat Anda atau teman Anda yang melihat Anda, apa yang di dalam pikiran mereka ya. Apa yang di benak mereka ya? Apakah Anda ini masih orang yang sama? Apakah Anda ini adalah seorang atomian sejati ya? Identitas ini bisa Anda kaitkan dengan semua platform medsos Anda ya, sosial media Anda mungkin bisa Facebook, Instagram ya, WhatsApp, apapun juga ya. Di mana Anda pada saat dilihat oleh teman Anda, identitas Anda itu harus jelas ya. Kalau kita berbicara bisnis atomi, orang lain melihat Anda adalah seorang atomian ya atau seorang pemilik bisnis atomi. Jadi kalau Anda belum merubah identitas di mana orang apalagi saudara gitu ya melihat Anda masih ya ini orang sama lah luntang-lantung nggak ada kerjaan ya, Anda nggak akan sukses. Bisnis apapun juga sama ya. Jadi artinya Anda harus betul-betul drastis 180 derajat, Anda harus all out keluar, Anda menidentitaskan Anda sebagai pemilik bisnis Atomi. Ya, tentunya Anda nggak boleh jualan buka toko ya seperti di gambar ini hanya ilustrasi. Ya, Anda dilarang keras membuka toko Atomi ya. Yang Anda diperbolehkan Anda yang menjual langsung dari tangan Anda ke tangan konsumen. Jadi Anda nggak bisa menggunakan salon Anda, toko Anda, menjual Atomi, nggak boleh ya. Yang saya maksud di sini ada identitas secara abstrak. Ya, identitasnya secara ya itu tadi medsos ya, media sosial. Nah, Anda harus pikirkan apa yang harus saya rubah. Mungkin kalau Anda nggak mau mencampur adukan antara Facebook pribadi Anda ya, Anda bikin Facebook yang baru ya atau Instagram yang baru ya, misalkan Mike Atomi, Mike Facebook Atomi, terserah ya. Anda harus bikin identitas supaya pada saat orang perlu produk Atomi, mereka akan carinya Anda, bukan orang lain yang punya identitas Atomi. Ya, itu yang pertama. Lalu yang berikutnya adalah promosi. Nah, semua bisnis baru ya yang dimana orang nggak kenal bisnis Anda apa, pasti bisnis tersebut akan mempromosikan. Ya, promosi ya berbicara tentang ya promosi ya, memarketingkan bisnis Anda. Yang biasanya misalkan kalau kita berbicara bisnis Atomi, produk keseharian ya, kebutuhan harian yang ada 600, Anda harus promosikan produk-produk kebutuhan ini ke semua orang tanpa terkecuali. Nah, Mr. Park, chairman kita ya, sudah memberikan kisi-kisi untuk mempromosikan ini, Anda tinggal bikin daftar nama. Ya, list nama ini Anda bisa ambil dari handphone Anda, handphone pasangan Anda, ya, tetangga Anda tuliskan rumah nomor 1, 2, 3, sampai 100 ya di kelurahan Anda. Nah, Anda bisa bikin daftar nama yang panjang sampai Anda minimal dapat 300 nama. Ya, kalau Anda belum dapat 300 gimana? Ya kerjakan saja. Cuman 20 ya teruskan ya. Daftar nama ini nggak pernah akan habis. Setelah Anda habis, misalkan Anda ke pasar, ketemu inci-inci yang selalu bawa anjing, nah tulis tuh inci-inci bawa anjing. Yang selalu saya ke pasar ketemu jam 9 pagi. Ya, Anda tuliskan terus daftar nama ini. Nah, setelah itu Anda promosikan. Ci, saya sedang
mulai bisnis baru namanya Atomy dari Korea Selatan, produknya kebutuhan harian dan bagus-bagus ya, dan harganya murah begitu ya. Nah, Anda ceritain promosi ya. Jadi nggak ada bisnis yang sukses tanpa promosi. Nggak ada Bapak Ibu ya. Nah, kalau Anda tahu perusahaan-perusahaan besar seperti Johnson Johnson, Procter Gamble, itu promosi mereka lewat apa? Advertising, iklan ya, yang di TV itu sekali jalan tuh ratusan juta Bapak Ibu. Ya 300-500 juta hanya 30 detik. Nah, itu biaya promosi. Ya karena mereka tahu tanpa promosi tidak ada hasil, tidak ada sales. Ya, jadi seorang pemilik bisnis sudah pasti pada saat mereka buka, dia langsung akan promosi. Nah, kalau di Atomy Indonesia itu kan setiap bulan ada promosi dari Atomy ya, bukan Anda yang bikin. Kayak promo yang Juni ya, Juni 1, 2, 3, 4. Nah, Anda promosikan. Ini loh bisnis saya sedang ada promosi nih. Sekarang yang terbaru apa tuh? Yang 3 pilar ya. Nah, promosikan itu. Gunakan promosi yang Atomy berikan untuk Anda promosi lagi. Daripada Anda yang keluar duit, kasih diskon ya, Anda rugi, mendingan Anda pakai promosi yang Atomy Indonesia berikan. Gunakan promosi ini untuk mempromosikan bisnis Anda. Ya, jadi jangan males apa? Ya pasang status. Gunakan medsos. Nggak mungkin di zaman sekarang tidak ada orang yang pakai Instagram, nih ya, 3 hal ini ya, Instagram, Facebook, dan TikTok. Kalau Anda tidak pakai 3 hal ini, ya kemungkinan Anda baby boomer, ya, atau ya baby boomer aja udah minimal pakai Facebook. Kalau Anda nggak pakai 3 hal medsos ini, apalagi Anda nggak pakai WhatsApp, ya, wah Anda orang ini mungkin ya zaman purba. Nggak mungkin Bapak Ibu, ya. Minimal WhatsApp lah. Kalau Anda nggak punya Facebook, WhatsApp Anda gunakan sebagai alat untuk mempromosikan bisnis Atomy Anda. Caranya gimana? Ya pasang status, pasang story. Kan story itu hanya 24 jam, setiap hari ganti ya. Anda posting produk apa yang mau Anda promosikan. Oh, pomegranate, ya posting tentang pomegranate. Bikin orang kepo ya. Orang itu demen dikepoin Bapak Ibu, ya. Kalau Anda terlalu banyak jelaskan, ya orang akan bosen. Makanya waktu Anda memposting sesuatu di medsos, jangan terlalu detail. Jangan seperti membaca textbook gitu ya, semua komplit. Bikin orang kepo dulu. Mendingan hidup sehat tapi umur pendek, atau sakit-sakitan umur panjang. Nah, itu kan pertanyaan yang bikin orang kepo. Apa sih ini si Mike tulis? Maksudnya apa ya? Nah, setelah dia nanya, Anda jelaskan. Nah, itu adalah satu teknik yang Anda bisa pelajari di zaman sekarang, apalagi pakai AI itu mudah sekali. Anda bisa bikin gambar yang menarik hanya dengan tulisan. Ya, mau pakai Meta AI, ChatGPT, Gemini, Google, terserah ya. Anda bikin satu postingan yang bikin orang jadi kepo. Mau kulit glowing kayak artis Korea, tapi bayarnya murah. Nah, Anda tulisin ya, pakai gambar ya artis Korea lah, Blackpink kayak siapa kayak BTS kayak ya, terserah. Lalu Anda tulis harganya harga supermarket. Wah, keren kan? Nah, jadi Anda harus kreatif dalam mempromosikan bisnis Atomy Anda. Jadi jangan kaku Bapak Ibu ya. Saya nggak bisa gaptek. Ya sudah, kalau Anda gaptek Anda punah ya. Anda dinosaurus. Ya nggak mau belajar hal baru. Sekarang udah bukan zaman orang kerja keras yang sukses. Sekarang adalah zaman di mana orang pintar menggunakan AI atau teknologi itu yang paling sukses Bapak Ibu. Ya. Jadi Anda harus kreatif, cerdas, dan cepat ya. Jangan lelet. Anda akan ketinggalan. Nah, yang hal penting berikutnya adalah menjadi best customer service ya. Memberikan customer service terbaik di dalam toko Atomy Anda. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi kalau Anda sudah punya konsumen yang sudah beli produk dari Atomy Indonesia ya, Anda jangan abaikan. Biarinlah dia udah beli Hemohim, dia tahu lah, bisa baca boxnya di belakang ada keterangannya ya. Dia udah beli Absolut, dia bisa baca ada buklet di dalamnya. Masa dia udah gede nggak tahu? Jangan seperti itu, Bang. Ya. Kalau Anda pernah ke toko atau dead store ya, yang salesman-nya itu terbaik, dia akan berikan customer service itu terbaik
setelah Anda pulang, bukan saat di toko. Ya. Jadi kalau salesman terbaik itu customer service-nya nggak cuma saat itu. Itu bisa berlanjut seminggu kemudian, sebulan kemudian, dia pasti minta nomor WA-nya. Pak, boleh nggak minta WA-nya nanti ya? Kalau ada info baru saya infokan. Nah, itu best customer service. Jangan pulang, ya sudah, dia udah dapat sale, dapat komisi, selesai. Nah, itu Anda pemula. Seorang best customer service itu selalu akan memikirkan follow up berikutnya. Jadi setelah Anda punya konsumen, Anda pikirkan, misalkan kalau dia beli Hemohim, satu box itu 60 saset, ya, minum 2 sehari, berarti kan dalam 30 hari habis. Ya minimal 48 jam, Anda sudah teleponin dia, ya minimal, Pak, udah nyampe belum Hemohimnya? Nah, kalau belum sampai, ya besoknya mungkin udah sampai ya, Anda mesti kira-kira, oh kalau udah sampai, dia mulai minum, berarti kan hari keempat. Nah, Anda telepon, Anda WhatsApp, gimana Pak, sudah diminum belum Hemohimnya? Oh, belum, saya masih ada di situ. Nah, berarti kan kalau Anda nggak telepon dia follow up, orang itu mungkin lupa. Ya, disimpan di gudang aja gitu ya, tahu-tahu expired. Nah, Anda harus jadi best customer service. Sampai dia minum, Anda ajarkan cara minumnya, dan Anda pantau terus apa reaksi dia setelah dia minum Hemohim dan seterusnya. Lalu 25 hari sudah mau habis, Anda hubungin lagi. Kayaknya udah mau habis ya Pak. Ih, kok bisa tahu? Nah, berarti Anda memberikan best customer service. Bukan sampai udah 4 bulan, dia udah habis, Anda telepon, loh kok nggak beli lagi Pak? Ya siapa ingetin? Anda nggak menjadi best customer service. Ya. Jadi semua bisnis sukses yang saya tahu, customer service mereka adalah the best, nomor satu. Ya, Anda lihat Apple, ya di Indonesia mungkin nggak ada Apple Store. Ya. Di sini Apple Store sini, wah itu luar biasa tuh customer service-nya. Ya, kalau di sini ada supermarket besar namanya Costco, wah itu customer service-nya luar biasa. Tapi kalau yang supermarket kecil, ya kayak No Frill, ya mungkin Walmart juga kurang bagus menurut saya ya dibanding Costco. Coba lihat penjualannya supermarket-supermarket kecil ini yang kayak No Frill, ya Giant Tiger, itu nggak ada apa-apanya. Ya sama kayak Indomaret ya. Tapi Anda bandingkan dengan supermarket besar, pasti customer service mereka terbaik. Kenapa? Karena mereka berikan yang terbaik dalam customer service. Ya. Jadi apalagi kalau Anda punya satu bisnis, jangan takut rugi, Bang. Semua bisnis ya selalu ya ibaratnya berani rugi. Yang ngajarin ini bukan saya, itu adalah Chairman Pak Hanggit. Kalau Anda pebisnis di Atomi, jangan takut rugi. Semua dihitungin ya. Waduh, kalau saya angkat telepon dia, saya habis 1 jam rugi nih. Saya 1 jam sebenarnya bisa nonton drakor ya. Waduh, kalau ada customer komplain, saya mesti samperin ke rumahnya, naik Gojek, ya, naik Grab, minimal bolak-balik 200.000, saya rugi. Nah, Anda jangan berbisnis. Ya, wah saya mesti table talk ketemuin apa partner bisnis saya, berarti saya harus kasih dia makan, saya harus traktir dia, rugi saya. Anda kalau takut rugi, jangan berbisnis. Ya, karena semua bisnis itu di awal ada uang yang namanya fee, ya biaya, biaya investasi. Jadi nggak ada yang orang bisnis langsung cuan. Nah, Anda nggak ada seperti itu. Ya, kecuali Anda main money game, ya, Anda tipu orang, Anda langsung cuan bisa. Ya. Tapi kalau bisnis yang benar, itu ada biaya investasi. Ya, yang namanya fee. Fee ini Anda harus bayar. Nah, sama. Waktu kita mau membuat konsumen-konsumen kita nempel ke toko kita, apa biaya yang Anda keluarkan? Apa biaya investasi yang Anda keluarkan untuk konsumen Anda? Kalau belum Anda, ciptakan. Karena sebelum Anda ciptakan biaya ini, ya, Anda nggak akan punya bisnis yang sukses. Lalu yang berikutnya adalah bikin kelas tentang produk dan juga kesehatan. Ya, ini bermaksud tentang bikin acara. Ya di rumah Anda, ya atau di rumah konsumen Anda, terserah. Yang penting ada kelas membicarakan tentang produk dan juga kesehatan. Saya nggak bilang jualan. Ya. Kelas ini bukan tempat jualan. Kelas ini tempat mengedukasi konsumen Anda tentang produk-produk Atomi. Karena di Atomi
sendiri ada 600 produk. Nggak mungkin konsumen Anda otodidak masuk ke website, belajar. Anda yang harus edukasi mereka, berikan mereka penjelasan tentang produk minimal yang mereka sudah pakai. Jadi kalau konsumen Anda pakai Hemohim, Anda berikan edukasi tentang Hemohim. Yang pakai skincare, Anda berikan edukasi tentang Absolute Skincare. Ya, atau yang sampo, sikat gigi, ya berikan tentang produk keseharian tersebut. Ya, pokoknya Anda harus ada kelas produk dan kesehatan atau berbicara tentang table talk dan home party. Ya, ini hal penting Bapak Ibu. Jadi Anda yang masih baru di sini, ya mungkin Anda ciptakan dulu konsumen-konsumen, lalu Anda buatkan kelas-kelas tergantung kebutuhan mereka. Karena tiap grup ini punya kebutuhan yang berbeda. Anda nggak bisa pukul rata semua mau hemohim. Ya, Anda nggak bisa pukul rata semua tentang skincare. Nah, Anda lihat kebutuhan grup Anda ini A, B, C, D apa saja. Lalu Anda berikan kebutuhan mereka melalui kelas-kelas tersebut. Ya. Lalu hal penting berikutnya adalah membangun komunitas yang sehat. Setelah toko Anda sudah mulai ramai, ada yang belanja rutin, ya, mulai bawain teman saudaranya ke toko Anda harus bangun komunitas. Nah, mungkin bisa lewat Zoom, ya, seminggu sekali Anda bikin Zoom internal dengan tim Anda, ya. Yang penting Anda harus berbicara tentang atomi. Bukan gosip tentang si ini, si itu. Nah, itu tidak sehat. Kalau pada saat Zoom, sudah mulai ada yang ngomongin si ini, ya grup si ini begitu, si grup si itu begini, si ini ada yang nyuri member. Nah, itu udah nggak sehat. Anda salah, ya. Komunitas sehat ini artinya apa? Berbicara tentang atomi untuk membangun bisnis Anda masing-masing. Aduh, saya ketemu masalah begini nih. Gimana ya menghadapi konsumen yang ngomongnya ABCD? Nah, mungkin dari orang yang lain bisa menimpali, ya, menjawab. Oh, kalau saya begini, saya kasih solusinya seperti ini. Anda bangun komunitas yang sehat seperti ini. Ya, jadi Anda yang punya tokonya pertama ini, Anda harus ciptakan komunitas yang sehat ini. Kalau yang sudah satu udah mulai kayak kanker, Anda potong buang. Ya, jangan masukin ke dalam komunitas Anda. Aduh, Pak Mek, tapi dia golden konsumen saya. Percaya saya, kalau ada satu kanker di dalam grup Anda, ini akan merajalela, grup Anda mati semua. Lebih baik Anda hilang satu daripada hilang 1.000 orang. Ya, Anda buang. Jangan dimasukkan ke komunitas sehat Anda. Anda betul-betul harus pilih komunitas Anda harus sehat secara mindset dan perilaku, ya, dan tingkah laku. Jadi Anda nggak bisa masukkan semua orang ke dalam komunitas Anda yang kecil ini. Nah, ini yang saya bilang dengan core team. Ya, nanti Anda akan setelah Anda punya konsumen yang begitu banyak, Anda akan punya tim player yang akan menjadi core timnya Anda. Anda harus pilih baik-baik. Anda nggak bisa masukin ke semua orang ke dalam core timnya Anda. Karena ada satu kanker, saya bilang tadi, ibarat gini ya, ada strawberry lah misalkan ya, ada satu yang busuk. Nah, Anda ambil satu box ya, yang masih segar. Nah, Anda masukkan nih yang busuk ini ke dalam stroberi yang segar. Besok mulai busuk yang di sekelilingnya. Hari kedua mulai semakin banyak yang busuk. Hari ketiga satu box busuk semua. Nah, itu sama dengan komunitas yang nggak sehat. Jadi Anda hati-hati. Kalau Anda sudah punya komunitas, pastikan komunitas Anda komunitas yang sehat, ya. Lalu hal penting berikutnya adalah membangun relasi dengan konsumen-konsumen Anda. Jangan jadikan konsumen Anda sapi perah Anda, ya, sebagai PV generatornya bisnis Anda. Ah, biarin Pak Mike, yang penting dia belanja, saya nggak perlu hubungan sama dia. Nah, Anda orang yang egois, ya. Mungkin di awal-awal Anda bisa dapat komisi, ya, udah mulai rutin. Tapi konsumen Anda, dia tahu loh bagaimana Anda memperlakukan mereka. Karena mereka nggak akan ingat apa yang Anda ngomong. Mereka akan ingat apa yang Anda lakukan kepada mereka. Kalau Anda cuek dengan mereka, mereka akan ingat. Anda cuma ada maunya hubungin mereka waktu Anda lagi challenge cari PV. Wah, ini orang kurang ajar nih. Cuman hubungin saya kalau lagi mau naik mastership.
Nah, konsumen tahu loh, ya. Jadi jangan dipikir konsumen itu bodoh. Anda tidak ada konsumen, semua bisnis kalau tidak ada konsumen, bisnis Anda mati, Bapak Ibu. Jadi konsumen itu adalah raja, apalagi di Atomi. 99% member Atomi itu isinya konsumen. Saat ini ada 15 juta member di dunia. Nah, Anda kalikan, 99% dari 15 juta itu adalah konsumen. Hanya 1% yang kayak saya, yang melakukan bisnis Atomi. Jadi Anda hati-hati kalau Anda tidak bangun relasi dengan konsumen-konsumen rutin Anda yang golden konsumen yang tiap bulan belanja minimal 50.000 PV. Hati-hati. Karena kalau Anda tidak bangun relasi, konsumen ini bisa lari. Ya, dia terminasi ID-nya dia pindah ke jaringan lain. Yang salah bukan mereka. Yang salah ya Anda. Kenapa Anda nggak pelihara konsumen Anda yang sudah begitu setia ya di Atomi? Anda tidak bangun relasi. Caranya gimana Pak Mike bangun relasi? Gampang. Sesekali Anda undang dia makan. Ya, apalagi ini golden konsumen loh. Ini berbicara konsumen yang rutin belanja 50.000 PV atau sekitar 1,5 juta rupiah per bulan. Undang makan berapa? Emang Anda bisa keluar juta-jutaan? Enggak ya. Undang makan ya nggak usah yang di restoran yang fine dining gitu, yang ke 300.000 soalnya. Ya undang aja makan mie ayam, bakso, ya ketoprak, mie goreng, ya Chinese food, berapa sih ya? Jadi Anda harus ketemu dengan mereka, ya ngomongin tentang bisnis produk Atomi ya. Gimana Ci yang sudah dipakai cocok ya? Oh bagus ya. Kita juga ada yang lain loh. Kita nggak cuma skincare doang, ada vitamin-vitamin, suplemen. Kan cantik itu nggak hanya dari luar, harus dari dalam. Nah, dari dalam minum suplemen. Oh, ada ya? Ada vitamin C, kolagen, dan lain sebagainya. Bangun relasi. Karena percaya saya, kalau Anda sudah traktir dia makan, nggak mungkin dia tutup kuping. Udah makan selesai, pulang-pulang, pulang. Nggak mungkin. Setelah Anda selesai makan, Anda traktir ya, Anda cuap-cuap, Anda pasti didengerin. Mau cuap-cuap 2 jam, dia pasti dengerin. Udah nggak enak. Ya, namanya apalagi orang Indonesia. Ada rasa kayaknya nggak enak kalau udah ditraktir, masuk pulang, SMP, selesai makan pulang. Nggak mungkin kan? Jadi, bangun relasi. Ya, ajak jalan-jalan ke mall. Yuk, Ci, kita ke mall. Ngapain? Nonton. Yuk. Nonton cuma 2 jam, bayar cuma berapa sih? Paling 30.000, 50.000, yang premier paling 100.000 ya. Pulang-pulang dia seneng. Akhirnya dia belanja lebih banyak lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan bangun relasi dengan konsumen. Jangan cuman ada perlunya baru hubungin. Lagi ada promo nih di Atom Indonesia, saya lagi challenge, ayo beli, 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 beli. Nah, ini kalau saya dapat pemilik bisnis kayak gini juga saya kabur. Ya, ini orang nggak peduli dengan kepuasan saya ya di Atom. Jadi hal pertama ya, kalau Anda sudah punya konsumen, Anda harus pikirkan bagaimana bikin konsumen saya happy, ya, nyaman di tokonya saya. Anda pernah kan masuk toko yang Anda berasa kayak nggak nyaman? Pernah nggak masuk ke toko, kayaknya yang jagain ngeliatin dari jauh kayak tuh, wah ini orang kayak mau nyolong. Anda nyaman nggak di situ? Ya. Atau Anda ditawarin terus gitu ya, ayo Pak, ini lagi ada promo, ayo beli, 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 ayo nih, lagi ini, good deal, pokoknya kayak salesman itu. Anda nggak akan nyaman. Kalau saya masuk ke toko kayak gitu, paling 3 detik saya keluar. Tapi ada satu toko, saya masuk, disapa, ya, mungkin langsung dikasih air minum, ya, dikasih lap tangan yang anget, ya. Pak, cobain nih sabun kita nih baru nih, cuci tangan. Wah, dibukain keran, dikasih anduk. Wah, itu best customer. Saya juga nyaman di situ, bisa setengah jam. Malah akhirnya bisa ngobrol sama dia, ya. Nah, itulah customer service terbaik. Jadi kalau Anda mau punya bisnis Atomi ya dengan kesuksesan yang tinggi, tingkat rate-nya ya, Anda harus ciptakan konsumen yang nyaman dan puas di tokonya Anda. Kalau Anda belum punya konsumen yang happy di jaringan Anda nggak akan sukses. Anda jangan cepet-cepet, kayak tadi saya bilang, pengen langsung buka cabang. Anda aja tokonya masih sepi,
Ya, belum ada yang happy, ngapain buka cabang? Buka cabang toko yang sepi, maksudnya gitu. Kalau mau buka toko yang rame, cabang yang punya konsumen happy. Jadi konsumen kita bisa kasih tahu ke saudara mereka, Atominya itu buka lagi loh cabangnya di Amerika. Kamu beli deh, saya happy loh di Indonesia. Nah, Anda dapat tuh konsumen di Amerika. Karena konsumen yang happy di Indonesia ini kasih referensi Anda ke orang yang di Amerika. Nah, itu baru betul. Anda sudah ciptakan toko yang sukses di negara Anda. Anda sudah punya konsumen-konsumen yang Anda bangun relasinya baik dengan Anda, sampai kayak saudara. Nah, dia pasti akan referensikan saudara-saudara mereka ke Anda. Tuh, saya happy loh. Ini Atomi bagus banget ya. Kamu cobain yang di Amerika, di Belanda, di Eropa. Nah, Anda harus punya relasi terbaik dengan konsumen-konsumen Anda. Ya. Yang terakhir, yang ke-8, ini yang terpenting. Banyak orang yang nggak sabar. Sabar, tapi juga nggak konsisten. Ada juga yang nggak sabar dan nggak konsisten. Udah pasti nggak akan sukses. Ya. Jadi yang ke-8 ini yang terpenting, Bapak Ibu. Setelah Anda melakukan yang ketujuh-tujuhnya tadi, kalau Anda nggak sabar dan nggak konsisten, baru 3 bulan Anda bilang toko Anda sepi, Anda tutup, Anda nggak akan sukses. Ya. Jadi setelah Anda melakukan 7 hal yang tadi saya sudah jelaskan, Anda sabar. Sabar aja. Kasih waktu. Selama Anda lakukan dengan konsisten dan disiplin, semua upaya yang Anda sudah kerjakan yang 7 hal tadi, pasti ada hasil. Nggak mungkin nggak ada hasil. Kalau sampai nggak ada hasil, Anda recheck lagi. Mana ya yang salah? Mana ya yang kurang? Oh, belum optimal. Anda optimalkan di situ. Ya, jangan Anda rubah. Anda optimalkan. Kalau Anda kurang bangun relasi, ya Anda bangun dulu relasinya. Kalau Anda belum jadi customer service terbaik, jadi dulu customer service yang terbaik. Ya. Kalau Anda belum promosi gila-gilaan, promosi dulu gila-gilaan. Ya. Kalau Anda belum gunakan medsos, ya, Anda bikin medsos, Anda gunakan gila-gilaan. Sabar dan konsisten. Karena nggak peduli seberapa jago Anda lakukan 7 hal tadi. Kalau Anda cepat menyerah, nggak sabar, dan nggak konsisten, nggak akan ada hasil. Jadi sabar dan konsistennya berapa lama, Pak Mike? Chairman kita, Pak Kangil, sudah kasih tahu. 3 sampai 5 tahun. Ini kesabaran dan konsistensi Anda. Kalau Anda belum lewat 5 tahun, jangan ngomong bisnis Anda belum sukses. Pak Mike, bisnis saya udah lama saya jalanin, belum ada hasil. Berapa lama jalanin? 6 bulan. Segitu lama. Ya, itu masih bayi. Kalau udah 5 tahun, ngomong ke saya, Pak Mike saya nggak ada hasil 5 tahun. Nah, itu betul. Berarti ada yang salah. Anda kerjakan 5 tahun ngapain aja? Oh, ternyata nggak pernah bikin identitas. Nggak pernah ya konsisten. Ya, jadi hal ini Anda perlu belajar seperti layaknya bayi. Karena saya yakin yang hadir malam hari ini mungkin cuma 1% yang pebisnis, yang pernah punya bisnis. Bukan toko ya. Kalau Anda punya toko, Anda bukan pebisnis, Anda pedagang. Tahu bedanya pedagang dan pebisnis, nonton video saya. Ya. Kalau pebisnis itu bangun sistem. Jadi dia nggak perlu kerja, sistemnya yang kerja untuk dia. Nah, itu hanya 1% orang di dunia ini yang bangun sistem. Jadi jangan berpikir, Pak Mike, saya udah punya toko 25 tahun loh. Ya, emang Anda pebisnis. Bisa nggak toko Anda nggak di toko, tokonya jalan sendiri. Anda pergi ke Eropa 9 bulan, tokonya jalan sendiri. Nah, kalau Anda bisa, berarti Anda pebisnis. Tapi kalau Anda nggak bisa, Anda harus ke toko, Anda bukan pebisnis, itu pedagang. Dan Anda nggak akan bisa jalankan bisnis Atomi. Makanya kita semua, termasuk saya ini bukan pebisnis, saya ini karyawan 20 tahun lebih. Ya. Makanya waktu saya masuk Atomi, saya pelajari bagaimana membangun bisnis yang benar. Ya ini 8 hal ini. Ya. Jadi kita semua ini mulailah dengan cangkir yang kosong, Anda belajar. Layaknya bayi merangkak. Nggak ada bayi tiba-tiba lari, itu bayi ajaib. Ya. Bayi itu merangkak,
baru mulai berdiri, berjalan, jatuh, berdiri, berjalan, jatuh, baru bisa lari. Jadi Anda sama halnya, kita semua ini mulai dari nol. Ya, nggak ada yang punya kehebatan yang seperti saya tadi bilang, mulai dulu satu persatu. Lalu sabar dan konsisten setiap hari, Bapak Ibu. Kesabaran dan konsistennya bukan berbicara tiap minggu sekali, sebulan sekali, ya. Tapi ini setiap hari Anda harus sabar. Selama Anda sudah mengerjakannya dengan sabar dan konsisten, percayalah, toko-toko Anda akan mulai buka cabang. Anda mulai punya franchise di Amerika, franchise di Eropa, franchise di Jepang, franchise di Kanada, franchise di Filipina, Singapura, Malaysia, dan seterusnya. Di 57 negara. Ya, jadi Anda harus pastikan dulu, tokonya Anda, di mana Anda sedang berada sekarang, rame dulu. Isinya konsumen-konsumen yang puas dengan produk-produk Atomi. Isinya adalah komunitas-komunitas sehat, ya. Dan bisnis Anda ada kelas-kelas pelatihan berbicara tentang table talk dan home party rutin. Anda terus promosikan, ya, bisnisnya Atomi Anda. Anda hanya menghubungkan orang ke Atomi doang. Anda nggak disuruh jualan, Bapak Ibu. Anda nggak disuruh nyetok. Anda bahkan dilarang nyetok. Anda dilarang buka toko. Anda dilarang jualan di online platform. Yang Anda diperbolehkan, Anda hanya menghubungkan orang ke platformnya Atomi. Selesai. Ya, makanya saya bilang Atomi itu bukan MLM. Kalau MLM itu masuk bayar. Tiap bulan ada tutup poin, ada penjualan paket, ada jadi stokis, ya harus di-maintain, jaringan Anda tidak global, ada batas kedalaman dan seterusnya. Ya. Itu MLM. Kita bukan MLM. Kita nggak beda dengan platform bisnis. Ya, contoh, Anda pernah belanja di Shopee nggak? Tokopedia, TikTok Shop, saya yakin pernah. Yang nggak pernah bilang bohong. Ya, minimal Anda nitip seseorang, beliin saya di Topet, beliin saya di Shopee, ini linknya beli, ya kan? Kalau Anda nggak pernah beli, bohong, nggak mungkin, ya. Nah, waktu Anda kirimkan link ini, misalkan Anda dapat link ya dari seseorang yang beli apa nih, misalkan apa sekarang zamannya, ya saya pakai contoh saya lah, ya. Saya beli speaker merek JBL ya di toko official shop-nya di Shopee. Lagi ada promo. Ya biasa bayar 1 juta, ini cuma 500.000. Saya beli dong. Nah, saya kirimin ke teman saya. Lu kalau lagi cari speaker, ini linknya. Saya dapat apa? Nggak dapat apa-apa kalau dia beli dari Shopee official store-nya si JBL. Ya. Tapi minimal saudara saya dapat produk murah. Saya senang. Betul nggak? Ternyata saudara saya bukan orang yang demen denger musik kayak saya. Dia bilang, aduh Mike, gue nggak dengerin musik, buat apa beli speaker? Enggak, terima kasih, nggak mau. Ya udah, apa saya sedih? Aduh, saudara saya kok nggak mau beli speaker ya? Padahal saya udah kasih tahu nih bagus. Ya orang dia nggak demen musik. Nah, saya kirimin ke adik saya yang seneng pakai Walkman gitu, jedang jedung jedang. Langsung dia beli. Nggak belinya cuma satu, beli 5. Saya dapat apa? Nggak dapat apa-apa juga. Minimal ya adik saya seneng gitu ya. Dia bisa dapat speaker murah, JBL lagi ya. Nah, itu sama halnya dengan bisnis Atomi, Bapak Ibu. Anda pakai dulu produk yang Anda menurut Anda, saya kayaknya butuh ini. Setelah Anda puas, baru Anda sharingkan. Sharingkan, bukan sellingkan. Ya. Anda kirimin linknya. Nih, lihat deh. Bagus loh. Ini suplemen yang tadinya saya diabetes misalkan. Diabetes saya normal. Saya minum hemohib ini. Kamu baca-baca deh. Nah, sama kan kayak tadi saya kirim linknya speaker tadi. Ternyata tuh orang nggak senang suplemen. Nggak Mike, gue nggak ada minum gini-ginian. Masa saya sedih? Ya udah, dia nggak mau minum ya bukan urusan saya. Ya. Saya kirimin lagi ke orang lain. Ternyata dia senang. Wah, Mike, ini yang saya cari-cari nih. Suplemen nggak cuma menaikkan imun, tapi bisa memodulasi, ya, menseimbangkan imun sistem. Ini saya mau. Akhirnya dia beli 4. Ternyata setelah dia cocok, dia sebarkan ke saudaranya di Amerika, Belanda, Jepang, Malaysia. Jaringan saya ada 1.000 orang di bawah dia. Nah, itulah bisnis Atomi, Bapak. Kita hanya menghubungkan orang ke Atomi dengan produk yang menurut kita ada faedahnya, ada value-nya,
Lalu biar orang ini belajar langsung ke Atomi. Bukan lewat Anda. Anda nggak disuruh jualan. Anda cuma suruh cerita sama. Kayak tadi saya bilang Shopee. Kalau saya bilang speakernya nggak bagus, ngapain saya kirimin ke saudara saya, ke adik saya? Ya, orang nggak bagus, ya udah buang aja linknya. Jadi Atomi juga sama, Bapak Ibu. Semudah itu. Jadi kita hanya sebuah platform bisnis yang dari Korea Selatan, kita masuk ke dalamnya, jadi konsumen dari platform tersebut ke diri kita sendiri. Jangan suruh orang beli kalau Anda belum beli. Ya, itu namanya penipu. Yang ngomong ini chairman kita, bukan saya. Jadi kalau Anda belum pakai, jangan suruh orang pakai. Iya Pak Mike, tapi kan bagus. Iya betul. Anda mampu nggak beli? Mampu. Kenapa nggak pakai? Sayang duitnya. Ya udah jangan suruh orang beli. Beda cerita kalau Anda nggak mampu. Aduh Pak Mike, kalau saya suruh beli ini, kayaknya saya bisa nggak makan 1 bulan keluarga. Ya sudahlah, jangan beli. Ya, tapi Anda ceritain. Karena Anda nggak mampu. Tapi kalau Anda mampu, Anda ceritain, Anda penipu. Ya. Bukan pembohong. Pembohong ada pengampunan. Penipu udah nggak ada pengampunan. Itu hukuman mati. Ya kalau di Cina tuh ditembak mati. Jadi hati-hatilah Bapak Ibu. Anda jalaninnya harus benar. Jadilah seorang pebisnis yang benar dan jujur. Karena apa yang Anda kerjakan, Anda akan duplikasi ke franchise-franchise berikutnya. Kalau Anda jalaninnya menipu, Anda akan punya franchise penipu. Kalau Anda punya jalanin bisnis Atominya dengan nyetok, stokis, Anda punya jaringan jadi stokis. Dia nggak pakai. Stokis itu nggak pakai, Bapak Ibu. Stokis itu cuma jadi tukang nyetok. Ya, jadi berhati-hatilah bagaimana Anda memulai bisnis Atomi Anda, itu yang akan diduplikasi ke franchise-franchise berikutnya. Jadi kalau Anda memang nggak tertarik dengan bisnis, nggak apa-apa. Nggak semua orang harus jalan bisnis. Kayak tadi saya bilang, 99% orang di Atomi adalah konsumen. Mereka pakai produk Atomi saja, itu sudah happy, udah untung lah ibaratnya. Pakai produk Korea, bayarnya murah. Biasa produk Korea itu mahal-mahal. Produk import itu mahal-mahal, Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan produk Atomi mahal, karena produk import memang mahal. Tapi produk Atomi, produk import yang dijual murah. Anda sebagai konsumen sudah untung. Nah, tapi kalau Anda mau punya bisnis di Atomi, karena tidak ada biaya, mau jadi konsumen, mau jadi pebisnis, nggak ada biaya, nggak ada perbedaan. Bayar harga produknya juga sama, nggak ada perbedaannya. Nah, Anda harus mulai dengan yang 8 hal tadi. Ya, Anda pelajari, Anda praktekkan, Anda terapkan dengan kesabaran dan konsistensi, pasti berhasil. Berikan waktu 3 sampai 5 tahun. Ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.